Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Tayyib ayyuhat tullabut talibat. Sabahul khair. Kaifa halukum hadzal yaum? Asallahu an yaj'alana kulla yaumin fi sihatin wa afiyah. Siswa-siswi semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu dan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada kesempatan video kali ini kita akan bahas, yaitu kita memasuki pembahasan bab yang keempat, yakni tentang Al-Qur'an mukjizat nabiku. Al-Qur'an sebagai mukjizat nabi. Nah, kita pelajari tentang definisi mukjizat. Mukjizat Al-Qur'an, syarat-syarat dan aspek. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah yang ditugaskan untuk mengemban tugas mengembalikan manusia ke jalan yang benar. Nabi diutus di tengah-tengah kaum jahiliyah yang menganut hukum rimba. Siapa yang kuat dialah yang berkuasa dan dapat melakukan apa saja yang sesuai keinginan. Ya, dulu sebelum Nabi lahir itu, hukum-hukum yang ada di dunia yang dilakukan oleh manusia bangsa Arab sana sangat semena-mena. Siapa yang berkuasa ya yang menang. Siapa yang berkuasa yang menang. Bahkan salah satu contohnya adalah perempuan. Perempuan itu ketika ada bayi lahir seorang perempuan, ayahnya itu tidak terima. Ayahnya itu tidak terima kalau anaknya perempuan. Dan ketika itu setelah lahir dikubur hidup-hidup bayi perempuan itu. Nah, itulah hukum rimba. Jadi dikubur hidup-hidup bayi perempuan karena ayahnya tidak menginginkan bayi perempuan. Jadi kalau mempunyai anak perempuan itu merasa hina di kalangan mereka. Itu zaman dulu. Nah, Nabi mengembalikan manusia ke jalan yang benar. Masyarakat Arab pada zaman itu adalah masyarakat yang gemar berperang dan adu kekuatan. Jadi kalau ingin berkuasa apapun harus berperang. Ingin menguasai harus berperang. Nah, itu. Selain itu, mereka juga gemar berlomba-lomba dan membuat karangan-karangan yang indah. Selain itu, mereka juga senang berlomba-lomba membuat syair-syair yang indah. Dalam kondisi itulah Al-Quran sebagai kalamullah, Al-Quran sebagai firman Allah adalah mukjizat teragung yang dikaruniakan Allah kepada Nabi Muhammad. Mukjizat Al-Quran ini melebihi mukjizat-mukjizat yang lain yang diberikan kepada para nabi sebelumnya. Itu Al-Quran. Nah, ini pengertiannya mukjizat. Secara etimologi, secara bahasa, mukjizat berbentuk isim fa'il yang berasal dari kata a'jaza yu'jizu i'jazan mu'jizun atau mu'jizatun. Mu'jizatun itu ada tonnya, itu perempuan. Mu'jizun mu'anas, kalau mu'jizun mudzakkar. Ini bentuknya adalah isim fa'il. Awalnya kata ini berarti melemahkan. Ini melemahkan atau mengalahkan lawan. Ajuz itu kan lemah. Ajuz itu lemah. Tapi kalau ajaza melemahkan. Ajuza itu lemah, tapi kalau ajaza melemahkan atau Namun dalam perkembangannya kata mukjizat juga digunakan untuk memberikan arti pada sesuatu yang hebat atau yang luar biasa, kekaguman. Makna al-qattan, manna al-qattan. Syekh Manna al-Qattan mendefinisikan mukjizat sebagai berikut. Al-mu'jizatu hiya amrun khariqun lil 'adati maqrunun bit tahaddi salimun 'anil mu'aradati. Mukjizat adalah hal yang bertolak belakang. Mukjizat adalah amrun khariqun, sesuatu yang bertolak belakang, lil 'adati dengan kebiasaan, di luar kebiasaan orang-orang. Maqrunun bit tahaddi, tidak seperti biasanya. Makrunun bitahati, dan melawan tantangan.
salimun alil mu'aradati. Tantangan dengan selamat. Mu'aradah itu tantangan. Salimun selamat. Tidak seperti biasanya, dan dalam penggunaannya kata mukjizat hanya diperuntukkan kepada hal-hal luar biasa yang dikaruniakan oleh Allah kepada para nabi dan rasul. Jadi kalau ada keistimewaan yang diberikan oleh Allah, anugerah yang diberikan oleh Allah kepada para nabinya, itu dinamakan mukjizat. Tujuan dari diturunkannya mukjizat adalah untuk membuktikan kebenaran pengakuan dan ajaran-ajaran Rasul. Iya, jadi Allah memberikan keistimewaan kepada para nabi sebagai bukti kebenaran ajaran-ajaran, pengakuan dan ajaran-ajaran Rasul. Nah, kalau tidak diberi keistimewaan, ya orang-orang tidak percaya kepada nabi dan Rasul. Tujuan ini khususnya berkenaan dengan tantangan yang harus dihadapi oleh para nabi dan rasul saat berdakwah. Ya, nabi dan rasul itu mempunyai tantangan masing-masing saat berdakwah. Maka dari itu Allah juga memberikan mukjizat yang berbeda-beda. Mukjizat berfungsi sebagai bukti atas kebenaran pengakuan kenabian dan kerasulan mereka, bahwa mereka adalah benar-benar para nabi dan rasul. Rasul itu utusan Allah yang membawa risalah kebenaran dari Allah. Jadi membawa risalah kebenaran dari Allah ya harus mempunyai keistimewaan. Dengan datangnya mukjizat, para nabi dan para rasul mampu melemahkan dan mengalahkan orang-orang kafir yang menentang dan tidak mengakui atas kebenaran kenabian dan kerasulan mereka. Jadi kalau orang kafir itu kan tidak percaya adanya nabi, pengakuan nabi, risalah yang dibawa oleh nabi, tidak percaya. Maka adanya mukjizat itu untuk mengalahkan, untuk melemahkan. Ketika mereka tidak percaya, dibuktikan dengan mukjizat. Biasanya mukjizat para nabi dan rasul itu berkaitan dengan masalah yang dianggap mempunyai nilai tinggi dan diakui sebagai suatu keunggulan oleh masing-masing umatnya. Pada masa itu, zaman Nabi Musa alaihissalam adalah zaman kejayaan tukang sihir. Ya, banyak tukang sihir. Maka mukjizat Nabi Musa adalah mengalahkan para tukang sihir. Nabi Isa hidup di zaman kemajuan ilmu kedokteran. Maka mukjizat utama Nabi Isa adalah mampu menyembuhkan penyakit yang tidak dapat disembuhkan pengobatan biasa, yaitu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan dan orang yang berpenyakit kusta. Cari saja penyakit kusta. Serta menghidupkan orang yang sudah bisa mati. Nah, itu Nabi Isa. Meski zaman Nabi Muhammad disebut zaman jahiliyah, namun zaman itu juga merupakan zaman keemasan, kesusastraan Arab. Jadi sastra Arab itu baru masa zaman keemasan. Firman Allah menjadi mukjizat utama Nabi Muhammad SAW karena ayat-ayat Al-Quran mengandung nilai-nilai sastra yang amat tinggi. Ya, bentuk sastra dari Al-Quran itu sangat tinggi. Tidak ada yang bisa menandinginya. Tidak akan bakal ada yang bisa menyanding. Tidak ada seorang pun manusia dapat membuat serupa dengan Al-Quran, baik pada zaman itu maupun hingga zaman sekarang, ila yaumil qiyamah, sampai dengan hari kiamat. Berikut pengertian tentang mukjizat, silahkan dirangkum mulai dari pengertian secara bahasa, pengertian definisi secara terminologi Arab, dan kemudian tujuannya, terusnya contoh-contoh mukjizat. Nah, sekian, syukron ala husni ihtimamikum wastima'ikum. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.